Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan ya pastinya? Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai Decision Support System atau biasa disebut DSS. Udah ada yang tahu belum sih apa itu Decision Support System ini? Mungkin beberapa dari kalian ada yang masih asing dengan istilah ini. Ya nggak sih? Nah, kelompok kami akan menjelaskan apa sih maksud DSS itu dan apa aja yang di dalamnya. Tapi sebelum tim kami menjelaskan, yuk kenali dulu cewek dan cowok kece di tim kami. Yang pertama ada cewek-cewek cantik nih, ada Siti Aisyah, Joanna Sura Abdullah, dan yang terakhir ada Vini Nurfilza. Bukan cuma ada cewek-cewek cantik di tim kami loh, tapi ada juga cowok-cowok ganteng yang akan menemani kita kali ini, yaitu ada Bro Muhammad Akib Mahira dan Bro Muhammad Alfat Samila. Yaps, itulah kelompok kami mahasiswa dari Universitas Pekalongan yang kece abis. Yuk langsung aja kita bahas tentang Decision Support System ini. Kenali lebih dalam lagi bersama tim kami. Pantengin terus ya teman-teman videonya sampai akhir. Decision Support System atau biasa disebut DSS atau bisa juga disebut Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan suatu sistem dari perkembangan teknologi yang dapat memberikan sebuah kemahiran dalam mencari solusi pada tipe data yang bertipe semi terstruktur dan juga yang bertipe tidak mempunyai struktur. Hal tersebut membuat tidak seorang pun yang tahu sebuah pasti apakah sebuah keputusan yang harus diambil agar tidak salah mengambil sebuah keputusan. Dalam definisi Decision Support System ini memiliki karakter umum, yaitu yang pertama mendukung mengambil keputusan untuk masalah terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Yang kedua berfokus pada efektivitas proses pengambilan keputusan daripada efisiennya. Yang ketiga umumnya dikembangkan menggunakan proses evolusioner dan berulang. Yang keempat, menggunakan data dan model mendukung pengambil keputusan. Dan yang kelima, memberikan dukungan untuk konteks pengambilan keputusan berbasis individu, kelompok, dan tim. Oke, selanjutnya setelah sedikit mengenal definisi Decision Support System ini, kelompok kami akan membahas tentang jenis-jenis Decision Support System ini yang akan disampaikan oleh Bro Alfat. Dan untuk materi yang kedua tentang komponen Decision Support System ini yang akan disampaikan oleh Bro Adit. Dan untuk materi yang ketiga dan keempat yang akan disampaikan oleh Kak Vini dan Kak Joanna Sura. Dan selanjutnya ada jenis-jenis DSS. DSS memiliki 3 jenis keputusan, yaitu yang pertama, keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Informasi yang dibutuhkan spesifik, berjadwal, sempit, interaktif, real-time, internal, dan detail. Prosedur yang dilakukan untuk pengambilan keputusan sangat jelas. Keputusan ini terutama dilakukan pada manajemen tingkat bawah, contoh keputusan pemesanan barang dan keputusan penagihan piutang, menentukan kelayakan lembur, kondisi persediaan, dan menawarkan kredit pada pelanggan. Yang B, ada keputusan semi terstruktur atau keputusan yang mempunyai sifat, yakni sebagai keputusan sifat dapat ditangani oleh komputer dan yang lain, tetap harus dilakukan oleh pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan fokus, spesifik, interaktif, internal, real-time, dan terjadwal. Contohnya, pengevaluasi kredit, penjadwalan produksi, dan pengendalian persediaan. Dan yang terakhir, yang ke-C, ada keputusan tak terstruktur. Adalah keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi terulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Keputusan ini menuntut pengalaman dan berbagai sumber yang bersifat eksternal. Keputusan ini umumnya terjadi pada manajemen tingkat atas. Informasi yang dibutuhkan umum, luas, internal, dan eksternal. Contohnya, pengembangan teknologi baru, keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain, dan perekrutan eksekutif.
Baik, selanjutnya ada 3 komponen DSS menurut Jogianto tahun 2003. Yang pertama, data management, model management, dan dialog management. Selain pengertian yang ada di PPT, terdapat ada pengertian lain, yaitu data management, komponen basis data yang terdiri dari semua basis data yang dapat diakses, seperti halnya sistem informasi pada umumnya. Sistem penunjang keputusan juga mempunyai komponen lain, yaitu komponen teknologi dan kontrol. Kedua, ada model manajemen, yaitu komponen yang mengubah data menjadi informasi yang relevan. Ketiga, ada dialog manajemen atau user interface, yaitu komponen untuk berdialog dengan pemakaian sistem. Komponen ini di dalam sistem informasi merupakan komponen input dan komponen output. Yang selanjutnya itu ada tahapan pada decision support system. Tahap pertama yaitu tahap pemahaman atau intelligence phase. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari sebuah situasi, peluang, serta masalah yang dihadapi untuk mengidentifikasi sebuah masalah. Yang kedua yaitu ada tahapan perancangan atau design phase. Tahapan ini merupakan proses pengembangan serta pencarian alternatif dan analisis suatu tindakan atau solusi yang mungkin dilakukan. Hal ini merupakan representasi dari kejadian nyata yang dilakukan, sehingga diperlukan proses validasi dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan model yang diteliti. Yang ketiga yaitu ada tahap pemilihan atau choice phase. Tahap ini dilakukan kegiatan pemilihan dengan lebih kritis terhadap berbagai solusi alternatif yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar dapat ditentukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Untuk tahapan yang keempat atau tahapan yang terakhir ada tahapan penerapan atau implementation phase. Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada proses perencanaan serta proses pelaksanaan solusi alternatif yang telah dipilih dengan mempertimbangkan kriterianya pada tahap pemilihan. Peran penting dari Decision Support System atau DSS yaitu 1. DSS dapat memperluas kemampuan decision maker dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. 2. DSS dapat membantu decision maker dalam menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. 3. DSS dapat menghasilkan solusi yang dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. 4. DSS mampu menyajikan berbagai alternatif. 5. DSS dapat menyediakan bukti tambahan untuk memberikan pembenaran sehingga dapat memperkuat posisi decision maker. 6. DSS dapat menyelesaikan problem yang kompleks serta produktivitas dan kontrol dari manajer. Gimana nih? Udah pada tahu kan ya apa yang dimaksud DSS itu? Seru kan mengenal lebih dalam tentang Decision Support System ini? So, kesimpulan yang dapat diambil dari materi kali ini adalah yang pertama, DSS memberikan dukungan untuk beragam tipe dan proses pengambilan keputusan yang harus dilakukan. Yang kedua, DSS dapat beradaptasi terhadap waktu dan fleksibel. Yang ketiga, tampilan DSS yang mudah digunakan dan memiliki kapabilitas. Yang keempat, DSS meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dengan fokus pada keakuratan, ketepatan waktu, dan kualitas hasil, serta mengefisiensikan biaya dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, pengambil keputusan memiliki kendali yang lengkap atas seluruh langkah proses pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah. Nah, segitu dulu ya untuk materi kali ini. Yuk, komen apa aja yang sudah kalian ketahui tentang Decision Support System ini. Dan apa aja yang mau kalian tanyakan sama kami. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Semoga materi kali ini bermanfaat ya bagi kalian semua. Tetap semangat dan terus belajar. Jangan cepat menyerah dan putus asa ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye. See you in the next level. Bye.